Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Philosophy of Science. Kali ini kita akan membahas Marxisme. Pemikiran Marx mempunyai tujuan praktis atau politis. Dia bukannya hanya seorang filosof, dia juga seorang ahli sejarah, ahli sosiologi, dan ahli ekonomi. Dan dia menjadi pelopor dalam semua bidang itu. Jelas tidak ada filosof lain yang mempunyai pengaruh lebih besar terhadap politik praktis. Di pihak lain, kita harus waspada dalam menyamakan segala sesuatu yang menyebut dirinya Marxisme dengan pemikiran Marx sendiri. Sejak awal mula, kawan dan koleganya Friedrich Engels memberikan sumbangan pada apa yang kemudian dikenal sebagai Marxisme. Di abad kita sendiri, Lenin, Stalin, Mao, dan banyak tokoh lainnya juga memberikan sumbangan pada Marxisme atau Marxisme-Leninisme. Dia bukan seorang filosof materialis seperti para pendukung teori atom dari zaman Yunani kuno. Dia pun tidak mendukung materialisme mekanis dari abad ke-17 dan ke-18. Tapi dia beranggapan bahwa cara kita berpikir sebagian besar ditentukan oleh faktor-faktor material dalam masyarakat. Faktor-faktor material semacam itu jelas sangat menentukan perkembangan sejarah. Marx menyebut hubungan material, ekonomi, dan sosial ini dasar masyarakat. Cara masyarakat berpikir, jenis lembaga politik apa yang ada, hukum mana yang dipunyai, dan yang tidak kalah penting, apa yang terdapat dalam agama, moral, seni, filsafat, dan ilmu pengetahuan, disebut oleh Marx sebagai superstruktur masyarakat. Marx percaya bahwa dalam seluruh tahap sejarah selalu ada pertentangan antara dua kelas masyarakat yang berkuasa. Dalam masyarakat budak pada zaman kuno, pertentangan itu adalah antara warga negara bebas dan budak. Dalam masyarakat feodal dari abad pertengahan, pertentangan terjadi antara para tuan tanah feodal dan para hamba pengolah tanah. Di kemudian hari, antara kaum bangsawan dan warga negara biasa. Tapi pada masa hidup Marx sendiri, di dalam apa yang dinamakannya masyarakat borjuis atau kapitalis. Pertentangan itu pertama-tama dan terutama terjadi antara para pemodal dan para pekerja atau kaum proletar. Jadi, pertentangan itu berlangsung antara mereka yang memiliki sarana produksi dan mereka yang tidak. Dan karena kelas atas tidak dengan sukarela melepaskan kekuasaan mereka, perubahan hanya dapat dilancarkan melalui revolusi. Kemudian, bagaimana dengan masyarakat komunis? Marx sangat tertarik pada transisi dari masyarakat kapitalis menuju masyarakat komunis. Dia juga mengemukakan suatu analisis terperinci mengenai cara produksi kapitalis. Tapi sebelum membahas itu, kita harus mengetahui lebih dulu pandangan Marx tentang tenaga kerja manusia. Sebelum dia menjadi seorang komunis, Marx muda sibuk memperhatikan apa yang terjadi pada manusia ketika dia bekerja. Itu adalah sesuatu yang juga pernah dianalisis oleh Hegel. Hegel percaya bahwa ada hubungan interaktif atau dialektis antara manusia dan alam. Jika manusia mengubah alam, dia sendiri ikut berubah. Atau jika kita kemukakan dengan cara sedikit lain ketika manusia bekerja, dia berinteraksi dengan alam dan mengubahnya. Tapi dalam proses itu, alam juga berinteraksi dengan manusia dan mengubah kesadarannya. Itulah ringkasnya maksud Marx. Bagaimana kita bekerja mempengaruhi kesadaran kita, tapi kesadaran kita juga mempengaruhi cara kita bekerja. Kamu dapat mengatakan itu merupakan suatu hubungan interaktif antara
tangan, dan kesadaran. Jadi, cara kamu berpikir terkait erat dengan pekerjaan yang kamu lakukan. Jadi, pastilah sangat menyedihkan jika kita menganggur. Ya, seseorang yang menganggur dalam satu pengertian merasa hampa. Hegel sudah mengetahui ini sebelumnya. Baik bagi Hegel maupun Marx, bekerja adalah sesuatu yang positif dan terkait erat dengan esensi kemanusiaan. Jadi, pastilah positif juga jika kita menjadi pekerja. Ya, pada awalnya kita inilah tepatnya sasaran kecaman Marx terhadap metode produksi kapitalis. Di bawah sistem kapitalis, bekerja untuk orang lain. Oleh karena itu, pekerjaannya merupakan sesuatu yang ada di luar dirinya atau sesuatu yang tidak dimilikinya. Pekerja menjadi asing dengan pekerjaannya, tapi pada saat yang sama dia juga menjadi asing dengan dirinya. Dia kehilangan sentuhan dengan realitasnya sendiri. Marx mengatakan dengan cara pengungkapan Hegel bahwa pekerja itu menjadi terasing. Sekian video kali ini. Jika ada pertanyaan dan komentar, jangan lupa ditulis di kolom komentar di bawah. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Thank you.